Pemirsa, Presiden menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat gugus tugas penanganan COVID-19 mengenai perkembangan dan penanganan corona di Indonesia. Kita simak bersama informasinya berikut ini. Yang sudah sangat baik, yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita. Kemudian dalam hal ini juga ternyata masih ada sejumlah masyarakat yang belum begitu patuh dalam mengikuti pembatasan sosial berskala besar. Beliau tadi mengingatkan kita semua untuk meningkatkan disiplin, baik itu disiplin pribadi maupun juga disiplin kolektif. Disiplin pribadi akan bisa jauh efektif kalau juga diimbangi oleh disiplin kolektif. Artinya apabila ada 1-2 orang warga yang tidak disiplin, maka harus ada keberanian, harus ada kepedulian dari yang lain untuk saling mengingatkan. Termasuk juga beberapa kali Bapak Presiden menekankan ulang kepada sejumlah pejabat menteri tentang pentingnya selalu mengkampanyekan jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, jangan memegang mata, hidung dan mulut ketika tangannya belum bersih. Kemudian juga Bapak Presiden telah memerintahkan beberapa menteri untuk meningkatkan upaya memutus mata rantai penularan. Karena dari data-data yang ada, penularan ini terbanyak dilakukan bukan dari orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau orang yang telah masuk dalam daerah isolasi mandiri atau isolasi parsial, tetapi terjadi dari kelompok yang kita kategorikan ODP sangat ringan, yaitu OTG, orang tanpa gejala, yang mana mereka sebenarnya sudah positif COVID-19, tetapi belum sempat diperiksa dan mereka berkeliling ke berbagai daerah sehingga menulari kelompok yang lain. Nah, adapun kelompok-kelompok lain yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini adalah kelompok lansia, kemudian kelompok yang memiliki penyakit kronis atau penyakit penyerta seperti halnya hipertensi, jantung, diabetes, kanker, tumor, dan asma, serta penyakit lainnya. Mohon kiranya ini menjadi atensi kita semua agar kelompok rentan jangan didekati dulu oleh kelompok muda yang memiliki potensi COVID-19 karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar dan mobilitas dari kelompok ini sangat tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kesabaran untuk tidak dulu berada atau mendekatkan diri kepada kelompok rentan tadi. Kemudian Bapak Presiden mengingatkan juga tentang pentingnya prioritas kepada pelayanan rumah sakit khusus kepada mereka yang sakitnya berat, serius, dan kritis. Sehingga masyarakat yang gejalanya masih ringan atau sedang cukup melakukan isolasi parsial atau isolasi mandiri di rumah, termasuk juga di tempat-tempat yang telah disiapkan sebagaimana halnya Wisma Atlet. Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya untuk melakukan perawatan rumah sakit tanpa dinding, yaitu telemedicine. Dan ini sudah efektif. Bapak Menteri Kesehatan tadi sudah melapor kepada Bapak Presiden, ada sekitar 3.000 lebih pasien telemedicine dan 30 orang setelah mendapatkan arahan dari para dokter yang berada di lapis kedua ini, akhirnya melakukan pemeriksaan dan ternyata positif. Dan dari 30 orang itu pun hanya 2 orang saja yang dirujuk ke rumah sakit. Artinya peran dari para dokter ini sangat optimal, sangat baik sekali, sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian Bapak Presiden juga menekankan tadi kepada Menteri KKP untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu adalah dengan memakan makanan ikan yang sehat. Memakan makanan ikan yang sehat akan meningkatkan imunitas tubuh. Makanan yang bergizi akan membantu untuk bisa memiliki daya tahan terhadap COVID. Di samping juga tentunya
supaya hati yang selalu gembira, tenang, tidak panik, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Kemudian juga perlunya kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga penghargaan ini telah bisa meningkatkan semangat para dokter dan perawat dalam rangka pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara. Mereka telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa kepada kita semua. Kemudian kekurangan dokter hari ini sudah mulai dirasakan di beberapa tempat yang pasiennya banyak. Adapun solusi yang dapat kami lakukan dari gugus tugas tadi sudah disampaikan untuk memberikan surat tanda registrasi dan peningkatan pelatihan dokter intensif yang jumlahnya mencapai 2.935 orang. Dokter dan Bapak Menteri Kesehatan tadi sudah mengatakan akan memberikan prioritas kepada tenaga dokter sehingga mereka bisa praktek langsung di lapangan. Ini juga akan mendapatkan perkuatan bantuan dari jajaran relawan. Sudah lebih dari 18.000 relawan yang sudah mendaftar dan sebagian diantaranya adalah para tenaga dokter dan perawat serta petugas laboratorium. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan pada teman-teman wartawan bahwa APD yang telah terdistribusi ke seluruh provinsi, kabupaten, kota itu telah mencapai hampir 700.000 pieces atau tepatnya sekitar 690.000. Dan ini akan kami tingkatkan terus, akan kami tambah terus supaya kebutuhan APD di daerah, terutama di rumah sakit, menjadi modal dasar, menjadi moral bagi seluruh tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat, serta juga masyarakat lainnya. Kemudian kami juga telah mendistribusi APD ke sejumlah asosiasi atau perhimpunan dan perkumpulan dokter di luar dokter yang menangani COVID-19, yang mana diharapkan semua dokter yang praktek, terutama di daerah-daerah yang sudah pasti terdapat kasus positif COVID-19, harus menggunakan APD demi melindungi tenaga dokter kita. Kemudian juga menyangkut ventilator. Kita akan berupaya meningkatkan kemampuan produksi ventilator dalam negeri. Karena untuk mendatangkan ventilator dari luar negeri juga tidaklah mudah. Karena sebagian besar negara hari ini sangat membutuhkan ventilator. Dan kita harapkan kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi, para periset, termasuk juga swasta dan juga Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Teknologi serta Inovasi Nasional, ini bisa membantu memberikan dukungan ketersediaan ventilator. Kemudian berikutnya tadi Bapak Presiden mengatakan tentang pentingnya antisipasi kekeringan. Sesuai dengan masukan dari FAO bahwa akan terjadi krisis pangan pada tahun ini karena diakibatkan oleh dua hal, yaitu COVID-19 sendiri dan juga masalah kekeringan. Sehingga diharapkan peningkatan pangan nasional kita bisa lebih bagus dan juga ketergantungan impor harus segera dihilangkan karena bisa jadi beberapa negara yang selama ini menjadi negara yang memberikan kebutuhan pangan kita mungkin saja ke depan tidak bisa memenuhinya. Kemudian untuk masyarakat yang sudah terlanjur mudik, ini sudah beberapa kali disampaikan Pak Presiden, untuk betul-betul melakukan isolasi mandiri atau isolasi parsial, terutama di tingkat RT, RW, dan juga desa atau kelurahan. Karena beberapa di antara mereka yang baru pulang dari kota besar, ini berpotensi menulari saudara kita yang ada di kampung. Kemudian juga Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat meminta supaya TNI dan Polri bisa membantu dengan cara-cara yang persuasif, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan disiplin ini betul-betul bisa dilaksanakan. Kemudian berikutnya menyangkut masalah sosial, rekan-rekan wartawan sekalian, dari beberapa laporan yang disampaikan oleh para menteri, terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah
mendapatkan PHK dan dirumahkan. Sehingga Pak Presiden menugaskan untuk segera diberikan kartu prakerja. Kemudian juga segera dimulai minggu ini bantuan-bantuan sosial yang melalui program sosial safety net, sehingga masyarakat yang terdampak terutama di Jabodetabek ini bisa segera mendapatkan dukungan, terutama bantuan sembako yang nantinya berasal dari Kementerian Sosial, termasuk juga sejumlah tenaga kerja kita yang berada di Malaysia telah diperintahkan Presiden untuk segera diperhatikan secara terus-menerus sehingga mereka tidak kekurangan kebutuhan bahan makanan. Kemudian menyangkut masalah warga yang berasal dari luar Jakarta tetapi tidak mendapatkan bantuan, ini Bapak Presiden meminta kepada Kapolri untuk memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Kemudian himbauan terakhir adalah yang berhubungan dengan masalah jenazah. Sekali lagi, gugus tugas mengingatkan kepada seluruh tokoh-tokoh di daerah untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak menolak jenazah yang dimakamkan, yang tempatnya tentu telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Jenazah-jenazah ini merupakan kewajiban kita untuk kita rawat dan untuk kita makamkan sebagaimana layaknya. Sekali lagi, perlu partisipasi dan juga dukungan dari segenap tokoh-tokoh yang ada di seluruh